profile ya, ataupun framework daily profile. Nah, daily profile ini untuk apa sih sebenarnya? Ya, daily profile ini itu dia kerangka untuk trade satu candle daily, sorry. Ya, untuk trade satu candle daily. Tapi teman-teman perlu ngefollow-nya dulu dari bias weekly-nya ataupun naratif candle weekly-nya supaya lebih bagus gitu loh, lebih tertata. Nah, cuma di daily profile ini ada apa aja sih sebenarnya ya? Daily profile itu kan pembentukan satu candle daily ya. Alih-alih sebelumnya ini adalah sebuah weekly ya. Kalau ini kan gambarnya sebelumnya weekly, tapi kalau misalnya kita ubah ke daily itu bagaimana? Ya sama, sama ya guys ya. Ya, kita lihat di sini ada daily open low high close ya. Maka di next candle-nya kita mau dia open low high close. Gitu. Kenapa? Karena dia meninggalkan sebuah PDRA ataupun internal range liquidity. Gitu. Nah, cuma di dalam satu candle daily ini itu akan ada beberapa profile yang mungkin bisa teman-teman pakai gitu ya. Ya, kayak di sini ada H4 profiling, ya H6 profiling ataupun H7 profiling. Nah, yang menurut teman-teman paling favorit ya, itu yang mana nanti teman-teman tinggal pilih ya. Gitu. Yang penting teman-teman tahu oh iya dalam satu candle daily itu akan terbentuk beberapa candle gitu ya. Contoh kayak di sini ada 6 candle H4 gitu ya. Ini kurang satu sih. Gak aku masukin ya. Ada 6 candle H4 kalau misalkan H6 profiling berarti ada 4 candle H6 gitu kan. Kayak gitu dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah daily profile. Jadi untuk satu candle daily itu seperti apa? Ya contohnya semisal nih ya, semisal em, di sini adalah opening weekly ya. Di sini opening weekly hari Senin artinya. Ya opening weekly dia open ke low ngambil PDRA daily gitu kan. Terus kemudian daily dia bullish. Maka ini jadi LOTD dong. Sorry, LOTW dong. Ya kan? Hari Senin ini jadi LOTW gitu. Maka di hari Selasa kita tinggal follow gitu. Nah, follow-nya kita sampai mana? Sampai ke external daily. Kenapa? Karena kita daily internal eksternal gitu loh. Opening weekly di sini. Nah, begitulah cara teman-teman untuk apa ya? Menggunakan atau menggabungkan framework yang tadinya weekly profile ya. Yang tadinya weekly profile kita udah nemu oh weekly-nya bullish nih gitu ya. Katakan weekly-nya adalah di seperti ini. Nah, contoh weekly-nya seperti ini. Oh, bullish ya kan. Terus kemudian dia drop ke bawah ya. Dia drop ke bawah, Senin drop ke bawah. Nah, Selasa tiba-tiba open low, high close ya kan. Jadi LOTW dengan kondisi di dalamnya itu ada Horley Pideray H4 ya ataupun H6 gitu ya. Ya, Selasa ini menggambarkan kondisi yang seperti apa? Ya, seperti candle yang ini. Ya, seperti candle yang ini. Gitu. Ibaratkan itu adalah Selasa yang tadi. Berarti kan Rabunya di sini kita udah tinggal tinggal ngefollow. Nah, gitu. Jadi dari sana tuh frameworknya yang itu ya ngebantu teman-teman. Nah, cuma di dalam satu candle daily itu akan menggunakan apa sih? Yaitu profiling ini ya. Ya, profiling ini terdiri dari kerangka ya, kerangka yang ya di mana teman-teman bisa mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, profiling ini dia nggak bentuk satu ya manipulation ataupun HOTD atau LOTD. Ya, ya alih-alih tadi kalau misalkan candle weekly profile teman-teman nyari HOTW LOTW ya kalau misalkan di daily teman-teman nyari HOTD LOTD ya. Bisa berupa manipulation ya ada manipulation, ada distribution dan ada continuation ya. Nah, profiling yang kita gunakan itu nanti ada tiga ya. Cuma aku lebih seringnya dua ini sih. Ya, lebih seringnya dua ini. Ya, lebih tepatnya yang H6 juga ya. Cuma aku juga memperhatikan H4-nya ya. Jadi H4 profiling, H6 profiling dan H7 profiling. Nah, kita masuk ke H4 profiling ya. Apa sih sebenarnya H4 profiling ya? H4 profiling itu adalah kerangka untuk trade satu candle daily dengan berbantuan time frame H4 sebagai pola profile yang menjadi satu kesatuan gitu kan. Maksudnya seperti apa Mas Haji? Ya, maksudnya tuh kayak gini, guys. Ya, candle daily kita udah punya naratif nih. Dailynya akan OLHC gitu kan. Berarti kan kita nyari titik low ini. Nah, titik low ini ya itu dibentuk oleh time frame H4. Jadi mungkin ada satu candle H4 yang dimana dia apa namanya? Masuk PDRY-nya H4 ya, yang dimana dia bentuk di hari kemarin. Terus kemudian dia close bullish mungkin gitu ya. Close bullish dan di dalamnya meninggalkan internal range liquidity.
Nah, baru next hampatnya kita bakalan ngambil distribusinya kayak gitu. Jadi ketemu ketemu dulu HOTD-nya seperti apa ya ataupun LOTD-nya seperti apa baru kita trade di next candle-nya. Itu lebih enak. Oke, contohnya seperti ini ya. Teman-teman bisa gunain yang namanya H4 time frame ya. H4 PD array, ya, daily open H4 PD array gitu kan. Terus kemudian ada LOTD nih kebentuk nih. Ya, ada LOTD kebentuk ya. Terus untuk kita gunain di expansion candle-nya ini ya, artinya kan di jam 2 ini akan menjadi candle expansion kan. Nah, itu kita lihat PD array siapa Mas Haji? Kita lihat PD array H1 sampai M30 gitu. Contoh di sini. Ya, ada H1 candle bentukannya seperti ini. Ya, yaitu candle jam 22.00. Nah, di H1 itu bentuknya seperti ini. Maka di next candle-nya di jam 2 ya kita naratifin open low, high close. Kenapa? Karena naratif kita hari tersebut bullish. Gitu. Naratif kita hari tersebut adalah OLHC alias bullish. Maka kita ambil expansion candle-nya di jam 2 ini. Ya, expansion candle ataupun distribution candle di jam 2 ini terus kemudian di jam 6 ini bisa continuation gitu jika posisi draw on liquidity-nya belum keambil ya, entah itu draw on liquidity external daily ataupun PDH ya, kurang lebih seperti itu H4 profiling. Jadi kita memanfaatkan H4 time frame ataupun H4 candle untuk menentukan LOTD ya, atau HOTD atau menentukan bagaimana titik reversalnya di hari tersebut gitu kan. Candle daily itu kan ada dia contoh kalau misalkan bullish gitu ya. Contoh kita mau naratifinnya candle bullish. Nah, berarti kan kita nyari titik low ini. Nah, titik low ini tuh ada di time frame H4 ini. Gitu. Kita gunain time frame H4 itu untuk mencari titik low-nya atau membantu kita untuk nemuin LOTD ataupun HOTD-nya. Yang selanjutnya itu adalah H6 profiling. Nah, H6 profiling ini sama, cuma bedanya kita pakai H6 aja gitu. Yang kalau misalnya sebelumnya H4 kita pakai H6. Ya, kalau misalnya H6 ini ya ini tuh terinspirasi dari pondasinya quarterly theory, yaitu satu hari dibagi menjadi 4 gitu kan, 4 bagian gitu ya, bukan AMD XX AMD doang, cuma ya ya inilah kurang lebih hampir sama gitu lah. Ya, kalau misalnya kita lihat di sebelah sini ya, naratif kita contoh OLHC bullish ya. Nah, di H6 kalau misalnya kita lihat 18.00-nya dia masih drop, contoh masuk H4 BDR gitu ya. Tapi di jam 18.00 itu masih belum menunjukkan LO LOTD ya kan? Ya karena masih masih bearish kan. Dia masih bearish ya. Mau gimana lagi kalau misalkan masih bearish kan gitu. Kalau misalkan kita lihat lagi oh 0000 nih ataupun Q2 ya. Q2 closing ya, artinya apa di sini London kan. London closing dengan posisi open low, high close dengan ninggalin apa? Internal range liquidity di dalamnya. Berarti apa? Jam 6-nya kan OL HC. Nah, kita lihatnya itu pakai time frame berapa? H1 sampai M90. Cuma aku lebih seringnya pakai M90 karena nyesuaiin sama 6 jam dibagi 4 menjadi 90 menit gitu. Kalau teman-teman pakai H1 ya itu sama aja sebenarnya. Cuma yang penting openingnya, opening handemnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini oh 0000 nih ya. Closing dengan dia ada posisi, ada rejection block, ada order block gitu ya. Terus jam 6 ya open ke low ya, ke high lalu closing. Nah, disitulah kita menggunakan untuk entry-nya. Jadi kita pasti selalu entry di distribusinya ini. Ya, kalau teman-teman bisa teori ini konsep ini, ya nanti lama kelamaan teman-teman bakalan bisa ngambil manipulasinya di sini seperti apa, gitu. Nah, terus kemudian ada H7 profiling. Ya. Kerangka untuk trade satu candle daily, tapi ini pakai H7. Nah, ini aku terinspirasi dari IM Trades ya. IM Trades dia pakainya H7 ya teman-teman. Ya, sorry ini belum gue ganti. Ya, ya ini belum gue ganti sorry. Nah, si H7 ini ya, si H7 ini dia punya 4 candle guys, sama. Cuma lebih panjang 1 jam daripada quarterly theory ya. Dia sama-sama 18.00 pertama nih, 18.00 sampai ke jam 1 gitu ya. Terus jam satunya open low, high close ngebentuk sebuah LOTD nih. Ya udah ketika dia udah kebentuk LOTD, di next candle expansion kita bakalan trade gitu. Karena kita udah
udah tahu nih, oh iya dia nggak bentuk LOTD dengan naratif bias daily kita adalah open low high close, kan seperti itu. Cuma kita menggunakannya H7 di sini. Ya, dari semua semua profiling itu ada, atau dari tiga profiling itu yang teman-teman favoritin mana. Nah, itu tinggal teman-teman perdalam di sana gitu. Atau teman-teman gabungin semuanya, ya tetap lihat semuanya gitu kan supaya bisa dikomparin. Itu terserah ke teman-teman, kembali lagi ke teman-teman ya. Ya, mau favoritin pakai H4 atau mau favoritin pakai H6 ataupun H7 itu kembali ke teman-teman. Yang penting secara pondasi itu tidak salah, tidak menyalahi aturan pondasinya.